Bagaimana kabar saudara hari ini? Luar biasa Pak. Gak berasa saudaraku, kita sudah ada di ibadah terakhir. Ibadah minggu tepatnya yang terakhir dari tahun 2025. Jangan lupa tanggal 31 Desember. Apa Bapak Ibu? Crossover. Kita menutup 2025 dan membuka 2025 dalam hadirat Tuhan. Senggol kiri kanan katakan, gak ada kamu gak seru. Pastikan saudara datang. Hari ini saudaraku di ibadah minggu yang terakhir. Saya akan menutup dengan satu pesan firman Tuhan. Yang saya percaya ini justru menyimpulkan dari sepanjang tahun ini, the restored year, tahun yang dipulihkan. Kalau mau tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Tahun yang dipulihkan. Sebelum saya mulai ini saudaraku, izinkan saya memulai dengan satu pertanyaan. Kira-kira kalau saudara ditanya, menurut saudara 2025 ini tahun yang seperti apa Bu? Saya beberapa waktu lalu saudaraku, di awal 2025 ini berjumpa dengan salah satu pelayan Tuhan kita di Jakarta. Datang begitu down, terpuruk saudara. Karena membuka 2025 sudah langsung dikejutkan dengan vonis kanker dari dokter. Bukan satu hal yang mudah dan posisi letak kankernya juga bukan hal yang bisa diremehkan, saudaraku, sangat berbahaya. Tetapi beberapa waktu yang lalu saya bersukacita ketika saya melihat dia ada bersaksi. Dokter sudah menyatakan CA-nya bersih. Buat pelayan Tuhan kita di Jakarta ini kalau ditanya tahun 2025 tahun apa Pak? Saya yakin dia akan menjawab tahun mujizat kesembuhan. Akhir tahun 2024 Bapak Ibu, saya berjumpa dengan salah satu keluarga dari koordinator kita juga di Jakarta. Terpuruk secara ekonomi habis-habisan saudaraku. Kami berdoa bersama-sama, kami menangis bersama-sama. Tapi masuk di 2025, Tuhan kerjakan dengan begitu ajaib saudara. Entah bagaimana blessing upon blessing upon blessing upon blessing. 2024 ditutup dengan begitu terpuruk. Masuk di 2025 saya yakin kalau ditanya dia akan mengatakan, Pastor, ini tahun pembalikan buat hidup saya. Tapi saudara, tidak sedikit juga ketika saya ketemu dengan beberapa jemaat. Saya nggak tahu nih di Solo. Ketika saya tanya, tahun 2025 tahun yang seperti apa? Jawabannya gini saudara. Pastor, lumayan katanya. Ngos-ngosan. Tarik nafas Pastor. Roller coaster. Ini tahun yang very unique. Tahun yang very challenging. Kalau itu yang saudara alami, saya ajak saudara buka yuk. Kita lihat dari Yoel 2 ayatnya yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-26. Saya bacakan buat saudara. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang. Ini yang saya percaya Tuhan kerjakan di akhir tahun ini. Aku
bukan. Tahun-tahun kerja keras habis-habisan tapi seolah-olah tidak ada hasil. Itu sebabnya disebut the restored year. 365 hari dalam satu tahun, 364-nya boleh habis-habisan. Tuhan cuma butuh 1 hari kok. Tapi 1 hari itu pun dia sanggup membalikkan begitu saja. Yang sudah habis. Tahun ini saya perkatakan, jadi pemulihan atas hidupmu, atas hidupmu, atas hidupmu. Aminnya boleh yang paling keras. Itu yang saya tangkap. Ini nih jam 6 apa jam 11 ya? Kok seru sekali. Saya pikir jam 6 pagi. Tapi jam 6 paginya seger-seger, saudara. Kalau di tempat lain jam 6 paginya gini. Tapi kalau di sini jam 6 paginya luar biasa. Tuhan kerjakan pemulihan. Karena bicara urusan belalang ini nggak bisa diremehkan loh saudara. Cerita soal belalang, masih ingat nggak ada satu cerita yang sangat terkenal di Alkitab tentang belalang ini juga? Apa Bapak Ibu? Masih ingat tulah belalang? Meluluh lantakkan bangsa sebesar Mesir. Saudara jangan lupa loh, dari 10 tulah, belalang itu tulah ke-8. Hanya nomor 3 setelah gelap gulita Pak, dan kematian anak sulung. Pertanyaannya jadi kenapa tulah belalang ini begitu mematikan saudara? Saya tarik lagi ya, kita balik lagi ke Yoel pasalnya yang kedua tadi. Kita lihat, kita lanjutkan ayat yang ke-25. Saya bacakan saudaraku. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis. Lihat ini, oleh belalang pindahan, oleh belalang pelompat, belalang pelahap, belalang pengerip. Boleh nggak pagi ini saya ambil waktu sedikit saudaraku, kita lihat, kita zoom in ya. Apa sih yang dikerjakan oleh 4 macam belalang ini? Sebenarnya ketika firman mengatakan belalang saudaraku, jangan saudara berpikir bahwa ini benar-benar full belalang saudara. No, dalam bahasa aslinya itu lebih ke cara kerjanya. Apa yang dia lakukan, fungsionalnya saudaraku. Tidak literally dia belalang, bisa jadi dia serangga. Tetapi yang penting itu cara kerjanya. Yang pertama saya akan mengambil adalah belalang pengerip saudaraku. Belalang pengerip ini yang paling mengerikan saudara adalah dia membabat akarnya Pak. Yang dia gerogoti, yang dia habiskan tidak terlihat Bu. Tapi sumber utamanya kena Pak. Ini belalang pengerip. Pada tahap ini, fase ini, saudara tidak akan melihat apa, istilahnya itu belum muncul kepemukaan Pak. Daunnya masih hijau, batangnya masih bagus, masih gendut-gendut. Tapi sumbernya dibabat. Banyak orang yang jadi masalah di tempat ini saudaraku. Ketika engkau sudah diberkati begitu rupa, engkau nyaman. Saya berdoa, keluarga Allah Solo enggak nyaman. Antara 20.000 dengan 19.000 nggak kelihatan Pak. Para bisnismen di tempat ini jangan nyaman. Hanya karena engkau sudah punya banyak. Kalau engkau nggak hati-hati, akar fondasimu kena, itu awal mula kehancuran. Belalang pengerip, dia akan menyasar, dia akan menyerang saudaraku, sumber fondasinya terlebih dulu. Tapi yang jadi masalah saudara, dia nggak hanya berhenti sampai belalang pengerip. Next berikutnya, belalang pelahap.
Belalang pelahap ini saudara, dia adalah belalang yang sudah dewasa. Dalam bahasa Inggrisnya locust. Itu dia makannya sigap sekali saudara, dia makannya habis lahap. Dan langsung yang disasar itu daun batang panen besar-besaran. Itu belalang pelahap saudaraku. By this time, kerusakan itu sudah kasat mata saudara. Apa yang terjadi sudah kasat mata, saudara bisa melihat langsung dan di titik itulah seringkali saudara mulai kayak, come on wake up, sadar nih, something happen gitu. Ada yang salah. Masalahnya tidak berhenti sampai di situ saudara. Masih lanjut dengan belalang pindahan. Belalang pindahan, yang dimaksud belalang pindahan di sini saudaraku. Dia bukan hanya satu titik. Kehancurannya dari satu titik pindah ke titik berikutnya. Nyebar bu. Jadi apa yang bisa dihabiskan, kalau satu sudah dihabiskan, dia akan lanjut mana lagi yang bisa dihabiskan. Dan yang paling menakutkan adalah yang keempat, belalang pelompat saudaraku. Ini tahap pembersihan. Jadi kalau tadi belalang pelahap, dia akan makan daun yang gede itu kelihatan gede langsung jadi lubang-lubang saudara. Tapi yang pelompat ini saudaraku, yang terakhir ini, bahkan masih kuncupnya Pak, masih istilahnya saudaraku, bahasanya itu masih tunas-tunas kecilnya pun dihabiskan. Bahkan sampai ke kulit-kulit batangnya pun itu yang tersisa habis Pak. Yang masalah dengan tahapan ini saudaraku, dia sistematis, dia saling melengkapi, nggak ada jeda nafas. Saya nggak tahu ada nggak di tempat ini yang ngalami seperti ini. Itu sebabnya ayat ini dikatakan dia memulihkan tahun-tahunmu yang hilang. Yang dimaksud tahun-tahun yang hilang saudara. Saya tanya saudara, jamak atau tunggal? Belum tentu itu hanya 1 tahun. Itu terjadinya sistematis tanpa saudara sadari. Dan yang paling masalah dengan ini, bukan hanya panenmu tahun ini yang dihabisi. Tapi engkau bahkan kehilangan kemampuanmu untuk menghasilkan panenmu yang baru. Saya perkatakan ya saudaraku, Tuhan mau balikkan itu. Tuhan mau pulihkan itu. Pertanyaannya pastor, kalau sudah dalam tahapan seperti ini saudara tidak berhadapan dengan belalang yang hanya kayak cuman berapa, 1.000, 2.000, 10.000. Ini belalangnya itu sudah ratusan miliar saudara. Gimana mengusirnya Pak? Kalau belalang sudah segitu banyaknya, gimana cara kita mengusir? Close to impossible. Hampir dikatakan secara manusia tidak mungkin. Tapi berapa banyak yang mengenal Tuhan yang kita sembah. Tuhan yang satu ini jagonya membalikkan yang mustahil jadi mungkin. Saya ajak kita buka ya, Keluaran, kita lihat apa yang dia kerjakan saudaraku. Keluaran 10 ayatnya yang ke-18 sampai ke-19 nih. Lihat ini saudaraku. Apa yang terjadi pada saat belalang itu sudah menghabiskan bangsa Mesir saudara. Lalu keluarlah Musa meninggalkan Firaun. Seringkali saudaraku, jangan zoom in masalahmu. Lalu keluarlah Musa meninggalkan Firaun. Jangan terus dilihat masalah, sekali-kali saudaraku keluar dari masalah saudara. Jangan terus di zoom in, jangan terus dilihat saudara. Karena semakin dilihat semakin besar saudara. Keluar dari masalahmu. Setelah keluar dari masalahmu, apa yang dikatakan ayat ini? Berdoa kepada Tuhan.
Ada banyak orang di dalam masalahnya, ngerjakan ini, sibuk itu, lupa doa. Pagi hari ini saya ingin mengingatkan kepada anak-anak Tuhan di tempat ini. Doa orang benar. Doa orang benar. Yang dengan yakin didoakan. Senggol kiri kanannya ibu-ibu, masih besar kuasanya. Oh come on, aminnya boleh yang paling keras. Kalau nggak hati-hati engkau sibuk zoom in masalahmu. Tapi kau lupa berdoa. Perjuangkan di dalam doamu. Karena ada bagian kita manusia. Tapi lihat ini saudaraku, ada bagian yang manusia nggak bisa lakukan. Tuhan membuat angin bertiup. Dari jurusan sebaliknya, angin barat yang sangat kencang yang membawa belalang itu dan melemparkannya ke dalam laut Teberau. Apa yang terjadi saudara? Tidak ada satu belalang pun yang tinggal. Masalahmu diubah jadi mahkota. Dijadikan. Ini yang saya percaya Tuhan kerjakan. Akhir tahun ini, Bu, angin Roh Kudus berhembus. Angin Roh Kudus berhembus. Angin Roh Kudus berhembus. Satu demi satu. Dia ubahkan. Dari UL saudara. Dimakan habis oleh belalang. Masuk pada Mazmur. Kita lihat lagi pasalnya yang ke-65, ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-14. Saya bacakan dari ayat 12 sampai 13 dulu saudara. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu. Buat saya ya saudaraku, ingatan akan saya duduk bersama dengan leader kami yang ada di Jakarta ini. Jelas-jelas akhir 2024 semua jalan tertutup Pak. Kami duduk, ini orang yang setia, orang yang begitu baik. Apa saudara mau sebut apa lagi? Mungkin kurang berdoa, pastor. Mungkin kurang puasa. Mungkin kurang ini, mungkin kurang itu. Semua yang bisa dilakukan sudah dilakukan. Dan kami tahu, saudara. But it seems like there is no way. Seperti ratusan miliar belalang, apa yang bisa dikerjakan? Bukan cuman yang nampak mata dihabiskan, kemampuan pun untuk kembali bangkit itu seolah-olah nggak ada. Hutang begitu besar. Tapi masuk 2025 ya Bapak Ibu. Saya sendiri takjub. Tuhan pulihkan, mungkin tidak seperti yang saudara pikirkan langsung seperti kayak membalik telapak tangan begitu saja. It takes time. Tapi sepanjang tahun ini Pak, saya sendiri dengar ceritanya sampai terlongo-longo. Dia berkata, pastor, produksi kami meningkat 22 kali lipat. Mau ngomong apa Pak? Kita enggak bisa ngomong apa-apa, kayak speechless. Kalau ditanya apakah mereka tidak melakukan itu di 2024, mereka usahakan bertahun-tahun, 5 tahun Pak. Saya rasa nggak kurang-kurang. Tapi somehow pintu tertutup Bu. Bagianmu kau kerjakan.
Doamu jangan berhenti. Berjuangmu jangan berhenti. Lakukan. Puasamu jangan berhenti. Acquire new skill. Tingkatkan dirimu terus. Tapi ada bagian yang only God can do. Hanya Tuhan yang bisa kerjakan. Itu sebabnya kita butuh Tuhan. Tiba-tiba Tuhan kirimkan order begitu rupa, saudara. Dia bahkan berkata, yang tadinya tempat yang sama yang sudah nolak dia berkali-kali. Dibukakan begitu saja dengan gerai dan outletnya yang ribuan di Indonesia. Terakhir kemarin dia cerita, menang tender, saudara. Betul, mungkin Pak Obaja juga sudah menceritakan hal ini. Simple, disuruh Tuhan dari Jakarta datang ke Solo. Saya sampai bingung, tahu-tahu di rumah saya udah dikirimin ayam goreng non halal katanya, saudara. Lah kan saya bingung ya, loh dari mana kok bisa ada di rumah saya tiba-tiba satu pak ayam gitu, saudara. Saya dari Solo, Pastor. Lah ngapain? Miracle Night. Senggol kiri kanan, yang dari Jakarta aja datang ke Solo. Yang dari Solo, ayo ikut. Kalau jam 6 pagi aja bisa, sampai subuh nggak jauh beda, saudaraku. Bisa. Act of obedience. Ketaatan kecil hitam di atas putih, dia nggak bisa menang, saudara. Itu apa? Kompetitornya itu sudah perusahaan besar nasional. Nggak bisa menang. Dari segi manapun dia nggak menang. Dari segi harga, dari segi rasa, dari semuanya nggak menang. Tapi somehow dia bisa memenangkan tender 1,3 juta, saudaraku. Betul, per kedel, tapi 1,3 juta, saudara. Kalau untung 1.000 aja berarti udah berapa, Bu? Nah, 1,3 M tinggal dikali aja, saudaraku. Itu baru tahap awal, saudara. Karena memang perusahaan nasional, ini tender nasional, saudara. Kerjakan bagianmu. Tapi kalau sudah bagian Tuhan, only God can do, jangan diambil. Kasih ke dia. Dia yang akan meniupkan angin itu. Sehingga masalah jadi mahkota. Bukankah itu yang Tuhan izinkan terus dia kerjakan? Bukan hanya ayat 12, 13, ayat 14. Padang-padang rumput berpakaikan kawanan kambing domba. Apa artinya, Pastor? Yang tadinya padang-padang rumput kehilangan hijaunya. Habis dimakan belalang. Sekarang padang-padang rumput berpakaikan kambing domba. Bicara tentang multiple blessing. Tadinya yang dikerjakan kering. Ekonominya kering. Apa kalau orang sekarang? Kantongnya kering. Kasihnya kering. Keluarganya kering. Tapi sekarang berpakaikan kambing domba. Dimultiplikasikan. Bukan hanya itu, saudaraku. Lembah-lembah berselimutkan gandum. Maksudnya apa? Lembah itu selalu berbicara apa? Masalah, tempat penderitaan, tempat yang ada di bawah. Berselimutkan gandum. Ini maksudnya, Pak. Bahkan di dalam masa kekeringan tetap ada tuaian. Nggak harus nunggu masanya berganti dulu. Tuhan sanggup kok buka. Ada kesempatan dalam kesempitan.
Boleh masanya masih kekeringan, tapi dalam kekeringan tidak mustahil, tetap ada tuaian. Itu yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan Yusuf, saudaraku. Secara manusia, Yusuf itu berusia 17 tahun itu keadaannya semuanya baik. Bukan kan kehidupan itu kadang kayak seperti itu enggak sih saudara? Roller coaster ya, sering kali ya. Hari ini dipuji-puji, besok habis-habisan difitnah. Hari ini baik-baik saja, tiba-tiba datangnya masalah nggak terduga. Bukan cuman bawa saudara-saudaranya, bawa tetangganya Pak, bawa kucingnya, bawa anjingnya. Datang berbondong-bondong saudaraku. Pastor kalau datangnya izin aja kita tendang saudara. Lah tapi datang nggak permisi tuh. Seringkali tidak terduga saudaraku. Siapa yang akan berpikir dalam hitungan jam Yusuf yang anak yang paling disayang dikasih jubah kemuliaan saudaraku. Dalam hitungan jam dibuang jadi budak. Siapa yang berpikir Pak? Nggak ada yang berpikir. 13 tahun loh saudaraku. 13 tahun. Yang jadi masalah banyak orang hari-hari ini ya saudaraku. Semua orang maunya instan. Firman Rema Natal kemarin saudara. Butuh kesabaran. Kadangkala ya diizinkan Tuhan. Bukan niatannya Tuhan gak sayang. Dia sedang carving, dia itu membentuk. Yang namanya proses membentuk ya saudaraku. Kalau enggak sakit itu enggak terbentuk. Saudara nyaman-nyaman dan saudara bilang, wah Tuhan membentuk aku, enggak ada saudara. Enggak ada ceritanya. He is working in you eternity. Yang dia kerjakan di dalam hidupmu itu kekekalan. Tapi kalau dia kerjakan bukan karena dia enggak sayang. Justru dia mau angkat engkau besar. Kalau cuman kecil-kecilan ya saudaraku. Berapa banyak di sini yang setuju dengan saya jangan mau jadi tusuk gigi? Yang sepakat aminnya yang paling keras. Hanya dipakai sekali lalu dibuang. Yang saya berdoa ya saudaraku, engkau bukan cuma diangkat naik. Diangkat naik gampang. Diangkat naik, tapi terus naik. Dan tidak turun. Itu butuh karakter. Pembentukan karakter yang paling gak gampang Bapak Ibu. Karena sakit. Tapi disitulah Tuhan mau pakai engkau jadi perabot yang mulia. Karena yang didapatkan dari hidupmu emas. Emas hanya bisa lahir dari api. Yusuf 13 tahunnya boleh seolah-olah tertinggal. Bapak Ibu sorry ya, izinkan saya anak-anak muda khususnya di tempat ini yang datang pagi-pagi ini, saya menghargai loh. Gak banyak yang masih bisa bangun pagi-pagi gini saudaraku. Di Jakarta kalau saudara suruh ibadah jam 6 saya gak tahu berapa yang datang saudara. Solo luar biasa. Tapi dengar ini ya saudaraku. Kalau Tuhan izinkan ya. Itu masa-masa sama seperti Yusuf. Pembentukan itu. Engkau tidak harus membandingkan dirimu dengan siapapun. Karena engkau unik. Tidak satu orang pun di tempat ini sama satu dengan yang lain. Bahkan tidak satu anak kembar pun yang sidik jarinya sama. So engkau gak perlu lihat kiri kanan dan membandingkan. Kenapa? Ada cara Tuhan, ada jalan Tuhan yang spesial buat masing-masing pribadi di tempat ini. 13 tahun dilalui Yusuf seolah-olah tahunnya kering. Song Pak. Kalau dia ikut orang tuanya, dia mungkin sudah usaha, dia sudah blossom, dia mungkin sudah punya keluarga, dia mungkin sudah banyak hal yang bisa dia kerjakan.
Dia mewarisi kekayaan yang begitu besar dari orang tuanya. Tetapi 13 tahun zong. Bukannya maju tapi mundur. Tapi lihat apa yang Tuhan kerjakan buat Yusuf. Yuk saya ajak saudara buka Kejadian. Pasalnya yang ke-41 ayat yang 51. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu. Sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Bukan hanya dipulihkan. Kalau rumah bapaknya masih lebih baik, dia akan ingat. Tapi dipulihkannya begitu rupa. Sampai dia lupa semua kesukarannya. Hari ini buat saudara yang masih ada di masa penantian firman kemarin. Saudara yang belum dengarkan firman Natal kemarin ya saudaraku, dengarkan lagi di YouTube. Saya ingin meng-announce kepada saudara, siap-siap. Karena dari masa penantian, masa penggenapan itu akan datang saudaraku. The shifting of the year. Peralihan tahun ini sedang terjadi. Peralihan tahun ini sedang terjadi. Dia sedang mengerjakan itu atas pribadi, lepas pribadi di tempat ini. Itu sebabnya saudara, saya harus ngomong sama saudara. Ini saya harus ingatkan. Manusia bukan hidup dari roti saja. Engkau butuh rema. Engkau butuh rema. Akhir tahun nanti kalau engkau nggak kemana-mana, jangan malas desak-desaan. Bukankah itu serunya akhir tahun, saudaraku? Ayo bareng-bareng. Duduk, cari tempat paling awal. Lapar, haus. Itulah fase paling menyenangkan kalau saudara dalam masalah. Seringkali saudara nggak dapat lagi itu ketika engkau sudah diberkati. Lupa loh saudara. Engkau sudah nggak willing lagi untuk melakukan itu kadangkala kalau kita nggak jaga apinya. Desek-desekan, duduk paling depan. Cari Tuhan, cari rema di akhir tahun. Nanti awal tahun ya saudara, minggu kedua, saudara yang masih pergi, minggu kedua tanggal 11 pastikan sudah datang saudara. Pengurapan awal tahun. Pengurapan awal tahun jangan dilewatkan. Siapapun yang doain, siapapun yang ngolesin minyak, bukan itu yang penting. Tapi ketika minyak dioleskan, engkau katakan di dalam hatimu, dijadikan atas hidupku. Rema awal tahun 2026 saudara. Karena apa ya, salah satu hal yang paling saya sukai dari gereja ini saudaraku. Saya bertumbuh, saya lahir di sini. Menikah sama anaknya pendetanya saudaraku. Diutus ke Jogja, sekarang ada di Jakarta. Satu yang tidak pernah berubah dari gereja ini. Rema itu begitu hidup. Dari waktu ke waktu. Itu yang membuat saya bertahan. Itu yang membuat saya tetap bisa berjalan. Itu yang membuat saya kuat. Manusia tidak hidup dari roti saja. Jangan lupa. Bukan tubuh saja, tapi roh. Rohmu butuh rema, roti hidup. Setiap perkataan yang keluar dari mulut Tuhan. Itu yang bikin kita kuat. Pertanyaannya sekarang Pastor. Nah ini saudaraku, ini yang paling penting. Bagaimana saya mengalami pemulihan itu dari wasted year. Dari tahun-tahun yang sudah dihabiskan itu. 2 poin saja saya berikan saudaraku. Yang pertama, evaluasi dan berbenah. Jangan hanya nunggu mujizat tapi nggak mau berubah. Ini penyakitnya orang Kristen. Suruh doa oke, puasa oke, sampai jengking-jengking. Suruh kerja. Biar Tuhan saja, Pastor. Lah ya habis, saudaraku. Yang satu harus dilakukan, yang lain jangan dilupakan. Urusan rohani harus dikerjakan, itu betul yang paling utama. Tapi kan manusia bukan hanya rohani saja. Manusia butuh nasi goreng saudaraku. Lah bener gak? Betul. Itu sebabnya jangan yang rohani saja. Gali skillmu.
tingkatkan dirimu terus. Bertumbuh, belajar. Ikuti perkembangan teknologi. Apa itu, Pastor? AI itu apa, Pastor? Belajar AI itu, saudaraku. Memang tidak menyenangkan, mau gimana? Tapi ayo, acquire. Mulai evaluasi, mulai berbenah. Karena seringkali saya harus menyampaikan hard truth ini, kebenaran yang mungkin keras Bapak Ibu. Itu belalang sampai bisa masuk, pasti ada sebabnya. Berapa banyak seringkali belalang bisa masuk, kita buka celah. Ayo tutup satu-satu. Celah apa? Celah nggak harus selalu dosa loh Bapak Ibu. Betul, celah dosa kau tutup. Tapi celah nggak harus selalu dosa. Ketika engkau stok, engkau nggak perhatiin, engkau ngomong aja, pastor ini pegawai udah lama, pastor udah ikut saya 20 tahun, nggak mungkin lah, nggak mungkin dia nyuri. Habis baru sadar, saudara. Tutup semua celah. Yang kedua apa, Bapak Ibu? Kenyamanan. Saya itu menemukan kenyamanan itu mengerikan, saudaraku. Engkau nggak lagi punya same energi. Apa? Haus darahnya itu nggak sama lagi. Kalau dulu ketika kau masih nol, perjuangannya itu loh habis-habisan. Tapi setelah engkau di atas, rasa haus darahnya udah beda. Dulu bangun jam 3 pagi, jam 4 pagi, pulang jam 12 malam habis-habisan, saudara. Sekarang ketika Tuhan sudah berkati, capek pastor, ini pastor, apa pastor. Nyaman. Ketika saudara nyaman, engkau malas. Gak diteliti satu-satu. Gak dicek tuh satu-satu. Akhirnya by the time, kan belalang datang gak langsung banyak ya Bapak Ibu. Itu kalau dari kecil udah ditutup ya udah selesai. Tapi kenapa kok bisa sampai besar? Karena dari kecil dibiarkan. Apalagi saudara, dalam kasus bangsa Mesir, Firaun mengeraskan hati. Bukan Tuhan gak ngomong, Tuhan sudah ngomong. Tapi kok keraskan hati, nggak apa-apa lah pastor, nggak apa-apa lah pastor, nggak apa-apa, buktinya nggak apa-apa sampai papa. Hari ini berbenah yuk, evaluasi. Ada satu kisah dari kota Solo saudaraku. Seorang bapak di kota Solo ini. Tuhan berkati begitu rupa saudaraku, dimulai dari kesetiaannya. Rajin ikut pondok Daud, rajin pelayanan. Ketika yang lain belum datang, dia datang nomor 1. Rajin benar-benar datang di hadapan Tuhan. Pekerjaannya dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Sampai yang Pak tadinya nggak ada apa-apa Pak. Tuhan berkati satu gerai restoran Jepang. Tuhan berkati gerai yang kedua. Tuhan berkati gerai yang ketiga. Tuhan berkati gerai yang keempat. Sampai Tuhan berkati punya 6 Bapak Ibu. Tuhan itu berkati secara luar biasa. Tapi setelah diberkati Tuhan, sekarang gak punya waktu ibadah. Setelah diberkati Tuhan, sekarang gak punya waktu pelayanan. Diajak pelayanan mulai dijawab, aduh saya udah sibuk sekali, kerjaan udah banyak, gimana gak bisa. Yang tadinya rajin persepuluhan, yang tadinya rajin nabur. Aduh sekarang ini dibutuhkan untuk harus memperbesar, untuk harus ekspansi, nggak bisa. Nanti dulu. Waktu berjalan saudaraku sampai akhirnya momen pandemi Tuhan izinkan. Itu 6 gerai tutup total saudara. Selama momen pandemi saudaraku. Benar-benar jatuh, terpuruk, habis. Bapak ini bercerita, dia bersaksi sendiri. Hutang kami miliaran, pastor. Dan tidak ada kemampuan untuk bisa kami membayar. Nggak ada kekuatan. Tapi yang saya salut dengan Bapak ini ya, saudaraku. Dia berkata,
Saya memulai lagi dari bawah, Pastor. Saya mulai datang sama Tuhan tadi. Taruh masalahmu, berdoa. Tanya sama Tuhan. Seperti Daud. Tanya sama Tuhan. Tuhan mulai bukakan satu-satu. Dia mulai benahi, saudaraku. Yang tadinya seolah-olah kayak enggak ada waktu untuk ini. Yang tadinya seolah-olah enggak ada lagi untuk ibadah, sudah tidak ada apinya untuk ikut datang pondok Daud. Dia katakan, Bapak ini katakan, saya mulai benahi satu-satu. Saya rajin lagi ibadah. Saya datang lagi sama Tuhan. Saya mulai ikut pondok Daud. Saya komit. 1 minggu saya pasti datang 1 kali. Saya komit. Saya tata lagi. Bahkan untuk bayar utang aja susah. Tapi ini yang saya lihat itu luar biasa, saudaraku. Dalam masa kekeringannya dia berkata, setiap usaha saya sekecil apapun itu, Pastor, ada untung saya persepuluhan. Saya bawa di hadapan Tuhan terlebih dulu. Seringkali ada tantangan. Rasanya di hati, aduh lebih baik tak pakai bayar hutang. Ini persepuluhan jadi rasanya berat. Tapi dia ngomong sama Tuhan, Tuhan aku mau setia. Dia cek lagi, saudaraku, apa yang tadinya membuat sampai 6 gerai tutup, dia periksa satu demi satu. Dia tata lagi manajemennya. Dia atur satu persatu apa yang tadinya sudah lepas, saudara. Dengan cara Tuhan yang ajaib. Momen pandemi itu berlalu, ada 2 gerainya yang bisa dibuka. Dia ngomong, Pastor, kami mau buka aja gak punya uang. Tapi Tuhan mudahkan. Tuhan gerakkan yang punya mall. Tuhan mudahkan. Kami dibantu. Sampai akhirnya secara ajaib, saudaraku. Dari 2 gerai. Hanya dari 2 gerai. Tuhan bantu. 70% hutangnya mulai terbayar, saudara. Satu demi satu dia terus setia. Kali ini dia ngomong sama Tuhan. Tuhan, aku tidak akan tinggalkan Engkau. Aku tahu dari mana asal berkatku. Aku tidak akan lepaskan. Dia tetap setia. Dia masih terus kerjakan. Dia terus kerjakan. Sampai akhirnya Tuhan pulihkan total. Bahkan pembalikan terjadi. Momen penantian, momen masalah, keadaan yang buruk tidak selalu seburuk yang engkau pikirkan. Itu momen evaluasi. Itu momen perubahan. Benahi. Apa yang bisa dibenahi? Belajar berani melihat kenyataan. Hadapi. Jangan sembunyikan, jangan ditutup. Tapi justru lihat, hadapi. Karena dari evaluasi, dari pembenahan, pintu-pintu yang tadinya sudah tertutup. Mulai Tuhan bukakan. Setia dari berkat kecil. Jangan bilang ya cuman segitu, Pastor, mau apa? Segitu aja nggak bisa memulihkan saya. Dari yang segitu Tuhan tambahkan yang besar. Jangan remehkan yang kecil, maka yang besar Tuhan berikan. Jangan sepelekan sekalipun kayak rasanya nggak ada apa-apanya. Karena dari yang kecil engkau setia, yang besar Tuhan percayakan. Yang kedua, saudaraku, yang pertama evaluasi. Yang pertama terus berbenah. Sementara kau kerjakan 2 hal ini. Yang kedua, tetap kuat dan tetap bersyukur. Kenapa tetap kuat? Ngadepin masalah besar, kalau saudara nggak kuat, hancur. Halo, senggol kiri kanan, jangan jadi orang Kristen cengeng. Bukan waktunya. Life must go on, saudaraku. Hidup tidak semenyenangkan yang dipikirkan banyak orang. Terus kenapa? Hadapi. Apakah dengan saudara nangis? Apakah dengan saudara nyalain Tuhan, keadaan jadi lebih baik? No, hati lebih berat, Bu. Ada sebagian orang yang saya lihat ya saudaraku di tengah masalah besar tertunduk, nggak bisa apa-apa, freeze, do nothing.
Apakah jadi lebih baik, Pak? 0. Dibutuhkan mental yang kuat. Mental yang kuat tidak dibentuk dari masa baik. Mental kuat dibentuk dari masa sukar. Sekali lagi ya, saya perkatakan di tempat ini, bukan anak gampangannya Tuhan Yesus. Gak datang ibadah hanya cari berkat. Tapi penuhi ruangan ini dengan ucapan syukur. Habakuk loh saudaraku. Ini ayat ini ya. Saya sangat belajar saudaraku di masa-masa berat dalam kehidupan saya. Saya belajar ayat ini. Habakuk 3 yuk, ayat 17 sampai 18. Sekalipun pohon ara tidak berbunga. Lihat ini saudaraku. Jangankan mau bicara soal buah. Boro-boro buah. Gimana bisa dapat buah kalau bunga aja nggak ada, Pak? Tapi sekalipun pohon ara tidak berbunga. Ini bukan bicara buah loh saudara. Bunga aja tuh nggak ada. Artinya di depan mata engkau tidak lihat tanda-tanda keadaan jadi lebih baik. That's the point. Lihat yang berikutnya. Pohon anggur tidak berbuah. Enggak ada. Hasil pohon zaitun mengecewakan. Sudah berbuah pun hasilnya mengecewakan. Itu tuh kayak apa ya? Dari semua sisi dikepung gitu saudaraku. Enggak ada nafas rasanya. Ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Lah kalau bahannya aja nggak ada Pak, gimana cara bikin makanannya? Ini ibaratnya ya saudaraku, material dasarnya aja nggak punya. Terus gimana mau menghasilkan? Hampir nggak bisa saudara. Kambing domba terhalau dari kurungan. Ini bicaranya apa? Kurungan, ini bicaranya simpenan. Simpenannya aja udah nggak ada. Simpenan kecil kambing domba, tidak ada lembu sapi. Simpenan besar juga nggak ada. Ini keadaan yang saya nggak tahu ya, apakah ada di tempat ini saudara ngalami sampai di titik ini nih. Tapi if that is you ya saudaraku, izinkan saya mengatakan ini. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Might as well saudaraku. Maksudnya bagaimana? Saudara sedih, saudara terpuruk, saudara gloomy. It doesn't do you any good gitu. Gak membawa kebaikan apapun. Sama-sama di dalam semuanya itu. Jangan izinkan masalah membungkam mulutmu untuk mengucap syukur. Saya tutup dengan kesaksian ini saudaraku. Seorang bernama Horatio saudara. Horatio J. Spafford saudaraku. Namanya agak susah ini. Dia adalah seorang saudaraku. Pemborong dari Chicago saudara. Dalam masanya dia pengacara sukses dari Chicago saudaraku. Ia kehilangan bisnisnya karena kebakaran besar di Chicago. Dan tidak lama kemudian 4 anak perempuannya meninggal tenggelam dalam kecelakaan kapal saudara. Ini kayak istilahnya apa? Kisah Ayub dalam kejadian nyata saudara. Istrinya itu mengirim telegram dengan pesan singkat save alone. Hanya dia yang hidup, 4 anaknya meninggal saudara. Pada saat Horatio datang saudaraku dan dia melihat semuanya itu. Saudara tahu nggak? Dari sinilah satu lagu ini lahir saat itu saudaraku. It is well. Pernah dengar lagu itu enggak? It is well. It is well. It is well with my soul. Itu lagu lahir dari keadaan yang terpuruk. Engkau boleh terpuruk. Tapi tidak boleh masalahmu membungkam mulutmu untuk tetap memuji Tuhan.
Hari ini saudaraku saya akan menutup firman ini. Biarlah tahun-tahun ini membentuk engkau menjadi pribadi yang tough, tangguh, kokoh, kuat. Tidak gampang goyah. Belum lihat mujizat tetap bersyukur. Belum ditolong tetap kuat pegang teguh janji Tuhan. Engkau tetap bisa mengatakan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sama-sama yuk katakan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembah. Bangkit berdiri jemaat Tuhan, sama-sama kita katakan, yes God, kau yang layak terima kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sama-sama katakan, angkat tanganmu saudaraku. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, mau menyembahmu, kau yang layak terima kemuliaan hanya bagi Tuhan. Engkau yang layak, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dahsyat Engkau Tuhan. Ini yang kami pegang Tuhan. Shifting is happening. Peralihan itu sedang terjadi. Ajar kami untuk bisa melihat new beginning begins. Musim yang baru, babak yang baru dalam hidup kami dimulai.